Materi yang akan kami presentasikan merupakan salah satu pendekatan perilaku teori gaya kepemimpinan, yaitu teori X dan Y. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas MLE 3A, saya Siva Anggun Lestari, rekan saya Ardeni Indiastuti, Lintang Cahya Eka Putri, Nurul Rosalinda, dan Iza Irham Tajmil. Pengertian teori X dan Y. Teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia yang diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor, seorang profesor di bidang manajemen di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960, yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori ini diungkapkan oleh Douglas McGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsepnya sangat terkenal dengan menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter, sedangkan pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan yang demokratik. Selanjutnya yaitu penjelasan teori X. Pada teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja, serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Perilaku pekerja yang termasuk ke dalam teori ini adalah seorang pekerja yang memiliki ambisi kecil dalam mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balas jasa dan jaminan hidup yang tinggi. Oleh karena itu, teori X memberikan pendapat bahwasannya seorang manajer atau seorang pemimpin harus bisa lebih memberikan pengawasan yang ketat, tugas-tugas yang jelas, dan menetapkan imbalan atau hukuman. Pada teori ini juga, jenis motivasi yang diterapkan cenderung kepada motivasi negatif, seperti dengan menerapkan hukuman yang tegas. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya tidak suka bekerja, perlu diawasi, dipaksa, diperingatkan untuk mengerjakan pekerjaannya, serta membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi, menurut pengamatan Douglas, karyawan yang bertipe seperti ini sebenarnya hanya minoritas. Namun, untuk mengendalikan sebuah perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak, manajemen teori X ini mungkin diperlukan. Tipe kepemimpinan teori X adalah otoriter, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada suatu pemimpin, sedangkan gaya pemimpinannya berorientasi kepada prestasi kerja atau achievement. Selanjutnya, penjelasan tentang teori Y. Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan organisasi. Pekerja memiliki kemampuan kreatif, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan bekerja. Pekerja juga tidak harus mengerahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Menurut teori Y ini, untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi karyawan, kerjasama, dan keterikatan terletak pada keputusan. Tegasnya, dedikasi dan partisipasi akan lebih menjamin tercapainya sasaran. Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif, sedangkan tipe kepemimpinannya adalah kepemimpinan partisipatif. Dengan memahami asumsi dasar teori Y ini, McGregor menyatakan bahwa tugas penting bagi manajemen yaitu untuk melepaskan tali pengendali dengan memberikan kesempatan mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing individu. Motivasi yang sesuai bagi orang-orang untuk mencapai tujuannya sendiri sebaik mungkin dengan memberikan pengarahan usaha-usaha mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Kelebihan teori X dan Y. Yang pertama,
Teori ini akan dapat dijadikan sebagai satu bentuk penilaian awal terhadap yang pertama, di mana teori ini Perkenalkan, nama saya Ijai Ramtadinil. dari segi luar ia dapat mengenal dan juga tingkah laku yang sama Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah kesimpulan yang sudah rekan-rekan saya bacakan. Di mana kesimpulan ini adalah individu, pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi diasumsikan oleh MC Gregor memiliki perilaku berdasarkan teori X dan teori Y. Teori X itu sendiri adalah seseorang berperilaku cenderung tidak memiliki motivasi, menunggu untuk diperintah oleh atasannya itu, tidak memiliki inisiatif, dan sebagainya. Sedangkan teori Y yaitu kebalikan dari teori X, di mana seseorang bermotivasi dan berinisiatif tinggi, mudah berkembang, dan sebagainya. Antara teori X dan teori Y ini sebenarnya bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lainnya, namun teori ini lebih mengarahkan kepada bagaimana tindakan seorang pemimpin untuk memimpin atau menghadapi pegawai atau karyawan yang memiliki berbagai perbedaan karakter ataupun perilaku. Bagi pegawai yang diasumsikan berperilaku teori X, maka gaya kepemimpinannya yang tepat yaitu dengan gaya otoriter dan sentralistik. Sedangkan bagi pegawai yang berperilaku teori Y, maka gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya demokratis dan juga partisipatif. Dengan teori ini para pemimpin dapat memberikan sikap yang tepat sehingga pegawai atau karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Selain itu, berdasarkan penjelasan teori X dan Y ini, dapat diketahui bahwa seorang pemimpin terkadang harus egois dan terkadang pula harus demokratis, tergantung perilaku pegawai atau karyawan yang dipimpin. Demikian kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Individu yang benar-benar keputusan yang dibuat. Yang ketiga, dan juga seringkali wujudnya